Sekali lagi, konsentrasi. Konsentrasi. Oke. Kita harus konsentrasi kan, karena Betul. mau masuk sesi pertama dulu. Sesi pertama ya, Iya. sesi pertama itu kita harus semangat Lebih dan juga semangat kita harus lagi. konsentrasi ya, Betul. harus fokus. Nah, icebreaker-nya adalah jadi kita itu kalau misalkan saya bilang hidung, berarti harus tangannya harus mana hidung? Pegang hidung. Pegang hidung, pegang Oh, hidung. gitu. gampang Berarti banget. harus memperhatikan Cornel ya? Iya, kata-kata saya ya. Pegang telinga. Pegang Gampang. telinga, oke. Pegang mulut. Gampang. Kita latihan dulu nih Iya, ya. boleh. Pegang mata. Oke. Gampang kan? Oke, Nah, siap, tapi kita ada pemanasan awal dulu. Nah, semuanya boleh tangan kanannya ke atas. Oh, tangan kanan. Oke ya. Kita putar kayak mau narik tali. Oke, Wih. kita putar-putar. Putar-putar. Boleh satu. Ikutin kata-kata saya ya. Oke. 1, 2, 3, hidung. Oh. Udah semua. Oke. Saya mengecoh sengaja. Iya, Jadi oh kan gitu. melatih kefokusan. Konsentrasi. Oke. Boleh sekali lagi kayaknya Oke, ya Kak Siska. boleh. Angkat tanganmu. Kita putar. Putar. 1, 2, 3, mata. Mata ini ada yang salah. Masih ada yang salah. Atau mata di sini ya. Oke, boleh. Sekarang kalau misalkan tadi pemanasan putar-putar, sekarang kita tangannya kedua kita rentangkan renggangkan. ya. Mari kita Goyang-goyang. lambaikan, goyang-goyang ya. Wis. Oke ya. Yuk kita lakukan yuk. Goyang-goyang, Goyang-goyang, goyang-goyang. digoyang, Oke, digoyang, digoyang. digoyang. Oke. Iya. Siap ya. 1, 2, 3, hidung. Oke, udah semua Kak Siska. fokus kok. Boleh tepuk tangan dong, tangannya semua. Oke. Wah, berarti udah fokus, Iya. udah siap Udah nih. siap untuk masuk sesi pertama. Betul sekali. Oke ya. Yuk mari undang para singer. Mari kita naikkan satu buah pujian. Berkat Tuhan itu kita harus apa sih? Kita harus syukuri. Dan kita hitung kau akan kagum oleh kasihnya. Amin. Bila topan keras. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau memuji nama Engkau. Kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Amin. Bersama-sama kita katakan. Bila topan keras melanda hidupmu. Bila putus asa. Bila putus asa dan letih lesu. Berkat Tuhan satu-satu. Hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih. Sekali lagi ya. Bila topan keras melanda hidupmu. Bila putus asa dan letih lesu. Berkat Tuhan satu-satu itulah. Kau niscaya kagum kasih. Siap. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Amin. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu sangat melimpah bagi hidup kami. Haleluya. Bila topan keras melanda hidupmu.
Bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah. Kau niscaya kagum oleh. Sekali lagi ya. Bila topang keras melanda hidup. Asik, jos. Bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah. Kau niscaya kagum oleh. Siap ikutin gerakan saya. Berkat Tuhan. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh Dan saja yang katakan berkat Tuhan mari hitung. Kau kan apa? Kau kan kagum oleh kasih. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh. Siap bersama katakan berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Berkat Tuhan itu tak dihitung, amin, di dalam hidup kita. Oke. Karena kekuatan di dalam hidup kita adalah ada dalam nama siapa tuh Bapak Ibu Saudara? Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kekuatan di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami akan kuat Tuhan. Karena Engkau menopang kami Tuhan. Kami akan selalu menang Tuhan. Karena Engkau yang memberikan kemenangan bagi setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita katakan bersama. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru berharap dalam Yesus. Katakan ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Terima kasih Tuhan. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia
tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru, berharap dalam Yesus. Mari kita angkat tangan kita di dalam bertuhan, katakan ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selama. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu Tuhan, seluruh hidup kami Tuhan tak akan goyah Sekali lagi katakan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan. Saya serahkan kepada pendeta Ishak Tulus. Kuasa sanggup pulihkan. Ajaib, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Mari kita tepuk tangan yang paling Haleluya meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat kasih-Mu yang terus mengalir dalam hidup kami. Sore hari ini kami berada di tempat ini, kami percaya ini karena kasih-Mu, karena Tuhan yang tuntun kami. Dan kami percaya Tuhan tidak melepas satu orang pun nanti pulang sia-sia. Tapi semua yang hadir dilawat dan diberkati. Orang-orang sakit hari ini disembuhkan. Yang datang dengan persoalan diberi jalan keluar. Bahkan kalau ada yang putus asa, diberi semangat yang baru, pengharapan yang baru. Kami siap untuk dengar firman-Mu, teguhkan kami dengan firman Tuhan. Segala pekerjaan setan dalam bentuk apapun, kami ikat, kami patahkan dalam nama Yesus. Dan biarlah Roh Kudus ambil alih pemberitaan firman-Mu, supaya yang nampak besar hanya Yesus saja. Yang paling mengagumkan di tengah-tengah kami hanya Yesus saja. Setiap mata, setiap hati tertuju kepada-Mu.
Kami siap sambut firman-Mu dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, mari katakan amin. Tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Silahkan duduk, salam. Mari katakan haleluya. Lebih semangat, haleluya. Boleh sambil tepuk tangan, mari katakan haleluya. Puji Tuhan, saya bersyukur boleh tiba dengan selamat dan betul-betul baru tiba ya. Perjalanannya ternyata Sukabumi keren banget ya. Terima kasih ya bro sudah dijemput dan saya dari sepanjang hari ini belum istirahat sama sekali. Pagi bangun beston, terus kemudian saya tadi jogging 1 jam lebih sedikit, sampai rumah bersih-bersih, terus ada tamu ya. Ada tamu dari Lampung, saya itu hari Senin, Selasa, Rabu kemarin melayani seminar keluarga di Lampung ya. Terus tadi ada yang datang ke rumah 3 orang istri, ya sharing, minta konseling ya. Terus kemudian hambanya datang, nunggu dulu saya antri, ya. Kemudian setelah itu saya siap-siap, terus berangkat ke sini. Jadi betul-betul belum istirahat sama sekali. Tapi Tuhan pasti tolong. Boleh katakan amin? Nah saya beberapa hari di Lampung melayani seminar keluarga dan memang kalau bicara keluarga itu paling sulit, paling berat, paling jadi inceran kuasa setan itu adalah hubungan suami istri. Ya, hubungan suami istri ini paling rawan, paling rumit, makanya betul-betul harus dijaga. Boleh katakan amin? Saya pernah ngomong di sini sama Bapak Ibu bahwa hubungan suami istri itu hubungan sedaging. Betul begitu? Ya, tapi hubungan orang tua dan anak, anak dan orang tua ini hubungan sedarah. Jadi kalau sampai dagingnya robek, ya, dagingnya terkoyak, darahnya pasti tertumpah-tumpah. Ya, itu sebabnya intinya gini, kalau hubungan suami istri ini kuat, benar, maka hubungan ke anak-anak juga pasti benar. Hubungan ke orang tua pasti benar juga. Makanya kita harus tahu prioritas menjaga hubungan. Boleh katakan amin? Tidak mengabaikan siapapun. Ya. Sampai kemarin saya masih ketemu orang ngomong begini, kenapa ya Pak ya, sampai tadi. Termasuk yang sharing sama saya itu yang konseling. Kenapa ya Pak ya, kami ini hubungan suami istri, ngobrol suami istri gitu. Enggak usah lama-lama. Paling 5 menit, 10 menit. Ujung-ujungnya pasti berantem. Saya juga heran ya. Di Sukabumi ada begitu? Kayaknya di sini enggak ada ya. Ini adanya di rumah masing-masing ya kan. Kalau di sini enggak ada ya kan. Oh ya betul ya. Baru berapa menit gitu sudah berantem. Tapi saya mau ngomong, kalau ngobrol sama istri orang, sampai berjam-jam enggak masalah, ya kan? Apalagi pendeta, ya kan? Pendeta itu kalau ngobrol sama istri jemaat, harus betul-betul menghibur, ya kan? Gitu, ini pendeta bukan GBT ya, GB yang lain ya, gitu ya kan? Kenapa? Ya karena istri jemaat, ya kan? Kenapa sih? Kalau ngobrol sama istri sendiri sulit. Ya karena kalau ngobrol sama istri orang itu kan tidak membicarakan tagihan listrik, tunggakan motor, yang begitu-gitu kan. Bayar anak sekolah. Tapi suami istri kan ada kaitannya dengan itu semua. Ya kan. Saya lupa Pak, namanya siapa? Pak Girsang, Ibu Bu Leni. Ya ingat. Tapi begini Pak Girsang. Supaya aman, tempat itu memang tempat itu menentukan hubungan kita baik atau enggak sih sebenarnya gitu. Kalau kita menempatkan pasangan kita di tempat semestinya, itu pasti hubungannya bagus. Pak Girsang harus tahu bahwa anakmu 2 ya, 2 itu bukan pilihanmu, ya kan? Orang tuamu, kau jadi anaknya orang tuamu juga bukan pilihanmu. Kalau bisa milih kan maunya jadi anak orang kaya, gitu ya kan? Gitu. Orang tua bukan pilihan, anak bukan pilihan, tapi Ibu Bu Leni ini pilihanmu, ya kan? Dari 39 pacarmu yang lalu, nah ini pilihan, ya kan? 39 apa 40?
pulang ribut nanti kan. Jadi pilihan. Nah ini istriku namanya Jeti Kaligis. Ini pilihanku. Saya menduda 2 tahun lebih dikit. Wah godaannya lebih kenceng kalau duda itu. Ya kan? Apalagi kalau duda berprestasi gitu ya. Dari sejenis apapun banyak, tapi ini pilihanku. Apakah pilihanku lebih baik dari yang saya nggak pilih? Belum tentu, tapi buat saya terbaik. Nah gitu, ya kan? Karena ya kalau dibanding-bandingkan gitu, makanya kita nggak boleh membandingkan. Di tengah jemaat yang saya layani, itu wanita yang lebih cantik dari istriku banyak. Yang lebih pinter ada, ya kan? Yang kalau pimpin pujian lebih bagus dari dia, ada juga. Yang bisa khotbah lebih rapi dari istriku, ada. Tapi yang pas buat saya, hanya dia. Ya kan? Kalau di luar sana para pria ada wanita yang lebih ini, lebih itu. Percayalah dia nggak mau sama kamu ya. Maksudnya gini, nggak pas buat Anda, ya kan? Paling pas itu ya istrimu itu. Boleh katakan amin? Dan saya mau bicara hari ini tentang fungsi dan tanggung jawab. Ini yang seringkali jadi masalah. Kenapa sih persoalan? Ya karena ini fungsi dan tanggung jawab. Nikah itu harus berfungsi, nikah itu harus bertanggung jawab. Boleh katakan amin? Saya tadi sementara di perjalanan, di belakang itu ada yang konseling sama saya, ada seorang pembimbing pranikah. Terus kemudian kayaknya belum siap yang mau nikah ini, tapi papa mamanya dua-duanya ngotot, nikah. Loh, yang mau nikah ini orang tuanya apa anaknya, ya kan? Gitu. Salah satunya prianya itu kalau ditanya sama pacarnya gitu, selalu jawabnya begini, tunggu ya saya tanya mama dulu. Bahaya itu, kenapa? Karena belum bisa ambil keputusan. Kenapa? Salah satu menikah itu harus keputusan sendiri. Boleh katakan amin? Kenapa? Nanti kalau Anda baca Lukas 12 ayat 53, itu justru salah satu perusak hubungan suami istri itu adalah ibu mertua. Bapak mertua nggak ada, ya kan? Ibu mertua nggak usah tersinggung ya. Karena itu yang dikatakan firman. Makanya harus mandiri, harus berfungsi dan bertanggung jawab. Boleh katakan amin? Saya mau tanya Bapak Ibu ini ya, mix ini kan dirancang sama pembuatnya itu untuk supaya suara menjadi lebih keras, lebih mudah didengar, lebih jelas, begitu kan? Tapi kalau seandainya mix ini buat ngulek sambel, bisa enggak? Bisa, siapa bilang enggak bisa? Bisa, ya kan? Dan tetap jadi sambel. Tapi lama-lama yang terjadi mix ini rusak. Dan yang buat tersinggung, loh saya ciptakan bukan untuk itu malah buat ngulek sambel, kayaknya hina banget gitu, ya kan? Nah sama Bapak Ibu, pria itu akan rusak kalau dia tidak berfungsi sebagai pria. Dan kalau pria sudah rusak, biasanya ngerusak istrinya, terus ngerusak anak-anaknya, dan hebatnya pria nggak ngerasa rusak masalahnya. Terus ngerusak juga pekerjaannya, sama wanita juga begitu. Kalau dia tidak berfungsi sebagai fungsinya, sebagai wanita, dia juga akan rusak. Dia sendiri yang rusak. Dan lama-lama ngerusak suaminya juga. Ngerusak semua tatanan, makanya kita harus berfungsi di bagian kita masing-masing. Boleh katakan amin? Apa sih fungsi kita? Yuk kita next, tolong dibuka. Ini fungsinya pria. Yuk. Penyebab mendasar kekacauan rumah tangga adalah karena masalah fungsi dan tanggung jawab. Kalau ini tidak dikerjakan pasti bermasalah. Ini betul-betul mendasar. Artinya mendasar itu nggak boleh dilanggar. Kalau dilanggar pasti persoalan gitu. Nah kita mau bicara fungsi. Fungsinya pria itu begini. Yuk next. Fungsi suami, pria. Suami itu fungsinya jelas. Ayatnya tolong dibuka. Nah ini. Ayo para pria yang merasa pria boleh katakan amin. Katakan haleluya. Para pria katakan haleluya dengan semangat. Ayo kita baca para pria ya, para pria baca ini. Sudah siap boleh katakan amin. 2, 3. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini.
yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus. Kepala dari perempuan ialah laki-laki dan kepala dari Kristus ialah Allah. Jadi yang saya mau sampaikan bukan urutannya. Kalau urutannya di situ kan jelas, Bapa kepalanya Kristus, ya. Kristus kepalanya pria, terus pria kepalanya wanita gitu. Tapi bukan itu yang saya mau sampaikan. Ada sebuah, boleh ditulis boleh enggak, karena saya bikin ini singkat banget, belum lengkap, tak buru-buru tadi terus tak suruh kirim, jadi nanti dilengkapi sambil saya sampaikan ya. Tuhan menetapkan sebuah keputusan. Next, tolong dibuka apakah sudah di situ? Ini. Jangan dulu ditarik lagi ke sana, saya jelaskan. Tuhan menetapkan sebuah keputusan. Saya ulangi sekali lagi. Tuhan menetapkan sebuah keputusan dan keputusan Tuhan tidak boleh diubah manusia. Ini kata-kata ini penting ya. Sekali lagi saya sampaikan buat Anda. Tuhan menetapkan sebuah keputusan dan apa yang diputuskan Tuhan tidak boleh diubah oleh manusia. Boleh katakan amin? Kenapa? Karena kalau diubah oleh manusia akan mendatangkan banyak kekacauan, banyak persoalan, banyak masalah. Itu sebabnya kita harus ikuti apa yang diputuskan Tuhan. Boleh katakan amin? Nah, Tuhan menetapkan seorang pria itu sebagai kepala. Bilang sama pria sebelahmu, kamu itu kepala. Ya. Nah, kata kepala di sini bahasa aslinya ini menggunakan kata kepale, apa? Mirip bahasa Betawi, kepale lu peang gitu ya kan? Tapi yang benar bahasa Betawi mirip bahasa Yunani, karena apa? Ini bahasa Yunani ya. Nah, bahasa Indonesia itu banyak diadopsi dari bahasa Yunani, Bapak Ibu ya, itu. Nah, dari kata kepali ini memiliki 3 arti dan 3-tiganya itu harus dikerjakan oleh pria. Kalau tidak dikerjakan akan merusak pria itu dan merusak istrinya dan merusak anak-anaknya, kira-kira gitu. Kata kepali itu artinya 1 adalah sustainer atau penopang. Boleh katakan amin? Jadi pria itu sebagai penopang. Penopang apa? Penopang keluarga, penopang pelayanan, penopang pekerjaan. Intinya pria sebagai kepala adalah penopang. Nah, karena penopang maka pria tidak boleh rapuh. Pria harus kuat. Kenapa? Boleh ditambahin di bawahnya karena saya nggak tulis, nanti Anda lengkapi ya. Karena pria itu penopang, pria harus kuat. Kenapa? Karena hanya pria yang kuat akan membangun keluarga yang kuat. Gitu. Hanya pria yang kuat akan membangun bisnis yang kuat. Hanya pria yang kuat akan menghasilkan pelayanan yang kuat. Boleh katakan amin? Pria yang kuat itu pria seperti apa sih? Nah, kalau ada pria kebentur persoalan, lalu larinya ke meja judi, itu pria lemah. Ya. Kalau ada pria kebentur persoalan, lalu larinya ke minum-minum mabuk-mabuk, ini juga pria rapuh. Itu. Kalau ada pria kebentur persoalan, lalu kemudian larinya ke tempat pelacuran, ini pria rapuh dan goblok. Ya, kamu yang masih muda-muda, bilang sama sebelahmu, jangan jadi pria yang goblok. Ya. Saya ulangi, kalau ada pria kebentur persoalan, lalu kemudian pindah gereja, ini juga. Bayangkan sekarang kalau rumah tangga dipimpin oleh pria yang lemah, asal kesinggung dibawa keluarganya pindah gereja. Kesinggung lagi pindah lagi gereja. Kesinggung lagi pindah lagi gereja. Ya. Bilang sebelahmu, aku kenal pria itu. Nah, pria yang kuat, nih dengerin. Pria yang kuat itu adalah pria yang kalau ada persoalan tetap berdiri tegak, tenang menghadapinya, dan keluar sebagai pemenang. Dan masuk dalam kapasitas yang lebih besar.
Boleh katakan amin? Iya, termasuk begini, tanda paling dekat pria rapuh itu begini. Kalau kebentur persoalan, tersinggung, marah-marah, ini paling dekat. Dan ini paling banyak. Kesenggol dikit marah, kesenggol dikit ngambek. Ya. Tadi itu ibu yang konseling dengan saya karena nggak ada orangnya dan Anda juga nggak kenal. Saya mau saksikan. Salah satu ibu itu ya ngomong, kita ini kadang-kadang Pak kalau lagi liburan gitu pusing sama suami ya. Kadang-kadang kesenggol dikit ngambek ngilang ya. Baru-baru ini liburan di Bali nginep di hotel apa gitu. Saya cari ketemu di apa itu hotel yang Ritz Carlton ya. Pria apa ini bolak-balik ngambek-ngambekan, tersinggungan, masakan nggak enak dikit ngambek, nggak ngomong, diam gitu ya. Bilang sama pria sebelahmu, jangan pura-pura nggak denger, ini penting buat kamu. Ya, jangan ngambekan. Lah rumah tangga kok dipimpin oleh pria ngambekan, mau jadi apa? Kalau Pak Girsan kayaknya enggak sih ya kan? Kayaknya sering diambekin ini malah. Jadi pria itu harus tangguh gitu loh. Ya, pria itu harus kokoh berdiri ya. Kamu yang gadis-gadis, kalau kamu kenal pria terus ngambekan, kamu mesti berdoa sekali lagi. Ya. Dan kamu yang masih bujang, khususnya wanita ini, karena wanita seringkali jadi korban, ya kan? Ya, kamu kalau pacaran jangan backstreet. Ya, cerita sama orang tua, kamu ya, cerita sama orang tua ya. Kalau tiba-tiba mamamu cerewet, dengerin. Kenapa mamamu sudah punya pengalaman dikadali bolak-balik sebelum dulu nikah ya kan? Terus kalau papamu juga ikut cerewet, dengerin juga. Kenapa? Kadal tua dia itu ya kan, sudah pensiun juga gitu ya. Pokoknya supaya selamat gak usah pakai ngumpet-ngumpetan. Boleh katakan amin? Saya ketika anak saya pertama mulai belajar pacaran, heran loh, dia luar biasa, dia nggak sembunyi. Saya langsung panggil, saya tanya, Theo, papa dengar kamu punya pacar? Iya Pak. Iyanya itu nyeplos, nggak ketakutan. Makanya bapak ibu juga kalau anak sudah gede-gede begini, jangan ditekan, ngumpet dia kalau ditekan. Kasih rasa nyaman. Anda boleh enjoy ngobrol gitu ya kan. Nah, Theo jawabnya iya Pak. Nah tadi ngobrol sama Theo ya, enak ngobrolnya. Dia itu lebih gembala dari saya dia. Kenapa? Ya dia hatinya gembala banget. Dia itu bisa nangis lihat jemaat. Kalau saya kadang-kadang jemaat nangis karena saya. Enggak apa-apa ya kan. Karena memang warnanya beda ya kan gitu ya kan. Saya panggil dia, Theo punya pacar ya? Iya Pak. Siapa namanya? Sela Papa. Oh, Sela yang zaman Mama Mia dulu. Yang Mama Mia itu betul Pak. Orang apa dia? Papanya Chinese Makassar, mamanya ada Bataknya, ada Belandanya Papa. Loh kok gado-gado banget kamu ya? Kamu aja udah gado-gado karena mamanya orang Kupang ya kan? Terus kemudian saya kejar terus pakai pertanyaan, sekolah di mana dia, kelas berapa, terus orang tuanya kerja apa. Sampai Theo akhirnya jawab begini, Pak gak usah khawatir, pokoknya Theo sudah besar, Theo belajar bertanggung jawab. Theo gak akan bikin malu Tuhan, juga papa mama. Oh ya boleh, kalau gitu boleh papa mentor dong? Boleh, ajak main ke rumah. Dia ajak main ke rumah. Tak kasih lampu yang paling terang. Supaya aman, karena setan kan seneng gelap ya kan? Terang ya kan? Sampai sekali waktu pacarnya akrab juga sama saya. Dan dia telepon saya, Pak ya pacaran sama Theo itu gak enak Pak. Loh kok diterusin, kenapa? Kayak pacaran sama pendeta gak diapa-apain. Dalam hatiku pendeta aja jarang yang begitu ya kan. Jadi anak itu kalau diajarin pasti bagus. Boleh katakan amin? Jadi pria nggak boleh rapuh, pria harus tegak berdiri karena dia penopang. Para pria katakan amin. Artinya kepale yang kedua, ini juga harus dilakukan pria. Yang kedua artinya adalah, ayo next, maintainer, pengelola. Jadi pria itu pengelola. Apa yang dikelola? Perhatikan baik-baik. Pria itu diciptakan oleh Tuhan, Adam,
ditaruh di Taman Eden supaya kelola Taman Eden. Baru kemudian dikasih Hawa supaya apa? Kelola Hawa, kelola keluarga. Nah, banyak hamba Tuhan, banyak pria salahnya di sini, ya kan? Saya ulangi sekali lagi. Adam itu diciptakan ditaruh Taman Eden supaya kelola Taman Eden, dikasih Hawa supaya kelola keluarga. Jadi pria itu harus mahir kelola dua ini. Pekerjaan dan keluarga. Ini pria yang kelola, istri nolong. Nolongnya gimana? Nanti bagiannya istri saya sampaikan, ya kan? Nah, pria itu harus kelola dua hal ini. Ingat baik-baik ya. Pria itu harus Taman Eden baru Hawa, enggak boleh dibalik. Hawa dulu baru Taman Eden. Maksudnya gini, kerja dulu, punya penghasilan dulu, punya kepastian dulu, baru nikah gitu. Karena apa? Kalau nikah dulu baru cari pekerjaan, nyusahin mertua. Terus bikin stres gembala nanti. Pria nganggur itu pasti persoalan, ya kan gitu. Nah, makanya pria itu kalau nganggur akan lebih stres daripada wanita nganggur. Kenapa? Karena di otak pria ditaruh prinsip maintenance ini, ya kan? Kalau sampai ada pria nganggur dan tetap tenang, pria sontoloyo itu, ya kan? Pria itu harus sibuk, pria harus kerja keras. Boleh katakan amin? Enggak boleh males. Dan kamu para pria, rajin dan pinter itu lebih mahal rajin. Pinter kalau males buat apa? Ya kan? Enggak akan mencapai apa-apa. Enggak pinter masih rajin, keren. Ya, saya punya teman di Jawa Timur di Ngunut namanya. Dan nanti akhir April saya melayani di sana di gereja orang ini ya. Ini ada pengusaha kakak adik, sekarang udah diserahkan ke anaknya. Sekali waktu pengusaha ini ke Jakarta, ke Surabaya sama supirnya, lalu belok ke satu restoran. Terus ini bos ngomong begini sama supirnya, ayo kita makan bareng aja, kamu gak usah ambil jalan, di sini aja sama saya. Tolong kamu pesan makanan, tulis. Jangan pak, bapak aja yang pesan, saya kan supir pak. Gak apa-apa, udah pesan aja, pokoknya yang kamu doyan, aku juga doyan. Gak enak pak, saya kan cuma supir, udah ayo nurut, tulis. Maaf pak, jujur saya gak bisa nulis. Bosnya tiba-tiba ngomong begini, loh sama kita. Anda percaya atau enggak, di Jawa Timur itu ada orang kaya gak bisa nulis, gak bisa baca. Bisanya cuma tanda tangan itu pun dihafal. Nanti kalau Anda pengen kenal, saya kenalin, sampai sekarang masih ada. Istrinya yang kena COVID kemarin udah meninggal. Hanya dihafal tanda tangan. Terus kalau dia ngitung-ngitung pekerjaan gitu, ada proyek gitu. Dia yang pengadaan perlengkapan hankam mulai dari pramuka, polisi, ABRI sampai begitu ya. Tenda termasuk itu, tenda terus terjun, nah itu ya. Terus dia kalau ngitung pekerjaan gitu, sekretarisnya belum ketemu, dia sudah ketemu. Padahal buta huruf, ngerti ya? Pointernya luar biasa, tapi rajinnya juga luar biasa. Tapi saya mau kasih tahu begini, kenapa dia bisa kaya. Pria itu harus gini. Dengerin ya. Pria dengerin. Hand, head, heart. Tangan kerja keras, bisa kaya. Pakai tangan aja bisa, kerja keras aja bisa. Buktinya itu tadi. Kan cuma kerja keras. Enggak pakai head. Otak. Kerja cerdas. Jadi kerja keras, kerja cerdas, punya manajemen yang bagus, tapi jangan lupa pakai hati, kerja yang benar juga. Nah gitu, pria itu harus gitu. Para pria boleh katakan amin? Kaya dia, nggak pinter tapi kaya, karena apa? Rajin, udah rajin bener lagi, nah ini masalahnya. Kalau manajemen enggak lah, tapi punya hati yang benar itu masalahnya. Yang nggak boleh pria itu gini, udah goblok, males lagi. Terus jelek lagi. Waduh, itu anak gendruwo pun nggak mau berteman sama dia ya. Sudah pernah lihat anak gendruwo? Kalau belum, lihat orang sebelahmu ya. Maksudnya tanya sama dia, barangkali dia tahu ya kan. Intinya saya mau ngomong begini, pria harus kerja keras. Boleh katakan amin? Nah, orang kerja itu tujuannya, dasar dan tujuannya ada 3. Orang kerja itu dasar, di sini nggak ada, makanya saya omongin ini supaya Anda catat ya.
tujuannya ada tiga, dasarnya ada tiga. Satu, orang kerja itu tujuannya, dasarnya satu, cari uang. Nah, orang yang bekerja tujuannya cari uang ini berbahaya. Kenapa? Bisa menghalalkan segala cara. Pokoknya yang dikejar uang. Ya, mati hidup, siang dibikin malam, malam dibikin siang. Sampai hari Minggu pun kerja, nggak tahu waktu, Tuhan ditinggalin. Ada yang begitu. Karena apa? Tujuannya uang. Ini bahaya ya. Makanya dulu ada lagu yang berkata begini, apa yang dicari orang, itu. Apa yang dicari orang, ini saya rasa yang nulis lagu ini diurapi Tuhan loh. Karena sampai sekarang lagunya betul-betul tersimpan dengan baik di pikiran bawah sadar kita. Masih hafal kan? Apa yang dicari Tuhan pagi, siang, sore, malam. Uang, 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 uang. Wah, ini kalau buat kur bagus. Bapak Gembala kalau boleh minggu depan ada kur lagunya ini. Terus pilih anggotanya jemaat yang gendut-gendut ya. Bapak Ibu dijejer-jejer di depan, prianya di atas, wanitanya di bawah sini. Yang gendut-gendut, jadi kayak celengan babi dijejer-jejer. Bukan Tuhan Yesus. Bait 2 juga diulang-ulang. Siapa yang dicari Tuhan? Saya dulu, saya pembicaranya. Saya. Siapa yang dicari Tuhan? Ya, kompak. Saya. Siapa yang dicari Tuhan pagi, siang, sore, malam. Jangan ego, sekarang tolongin teman-temanmu. Ya, kiri kanan depan belakang sambil Anda tunjuk ya. Kamu, ayo 2, 3. Kamu, 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 kamu. Terus Anda pelototin sambil katakan begini. Yang mata duitan. Saya mau kasih tahu. Kita itu makin mata duitan, makin menderita. Makin kejar uang, makin sengsara. Tapi kalau kita kejar Tuhan, dapat semuanya. Boleh katakan amin? Makanya ada satu ayat yang berkata begini, tolong multimedia dibuka, terus ditambahkan di bawahnya maintainer ini ya, diedit ya, nanti disimpan di gereja ini ya, buat materi pelajaran apa kayak gitu ya kan. Ibrani 13 ayat 5, ayat itu berkata begini. Ibrani pasal 13 ayat 5. Tolong dibuka multimedia. Atau satu orang jemaat yang bisa menemukan ayat ini, dibaca keras-keras. Ibrani pasal 13, ya. Haleluya. Janganlah menjadi hamba uang. Jadi kita ini sebagai anak-anak Tuhan harus memutuskan begini. Jangan menjadi hamba uang, tapi jadilah hambanya Tuhan. Yesus mengingatkan begini, kamu tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Tinggal pilih mamon atau Tuhan. Jadi Tuhan itu menempatkan mamon, uang itu sejajar dengan dirinya loh. Betapa pengaruhnya mamon itu luar biasa. Makanya kita orang Kristen harus memutuskan diri menjadi hamba Tuhan. Boleh katakan amin? Enggak boleh jadi hamba uang. Ya, tadi itu kita ngobrol ya di jalan ya. Nanti ke depan tuh mau jadi seperti apa sih? Saya mau kasih tahu, memang Alkitab sudah menulis secara kebenaran ke depan itu ekonomi enggak makin baik. Ya,
Bahkan nanti kalau Anda baca di Wahyu, kalau nggak salah ayat pasal 18, ayat 19 dan seterusnya itu, nanti pedagang-pedagang ini akan menangis, pedagang mulai dari pedagang tepung, terus gandum, terus sampai emas, permata, terus kain lenan yang begitu-begitu, semua menangis, ya, kecuali kamu yang tetap menjaga kekudusan. Jadi saya mau kasih tahu, tugasnya kita itu menjaga hubungan kita sama Tuhan. Jadi sesulit apapun ekonomi akan terjadi, kalau kita tetap takut akan Tuhan, kita akan dipelihara oleh Tuhan. Boleh katakan amin? Banyak begitu. Banyak orang Kristen, anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh, orang sementara kesulitan, dia dapat kemudahan-kemudahan. Dan Tuhan juga berjanji, aku akan membuat perbedaan antara orang yang beribadah kepadaku dan yang tidak beribadah. Antara orang benar dan tidak benar. Bukan masalah Kristen non-Kristen. Tapi ini benar tidak benar, ibadah atau tidak ibadah. Makanya kalau sudah tahu hari ibadah, semua usaha harusnya di-close dulu. Berapa jam sih kita bersama Tuhan? Paling lama cuma 2 jam. Ya, kita sembah Tuhan, kita datang kepada Tuhan. Supaya apa yang kita kerjakan diberkati. Boleh katakan amin? Bilang sebelahmu, jangan pura-pura enggak dengar, ini penting. Amin? Ya. Terus yang ketiga, sekarang yang ketiga, artinya kepale. Yang ketiga adalah, yuk next, multimedia, source, sumber. Ya, ya, source atau sumber. Jadi pria itu adalah sumber. Boleh katakan amin? Kalau sumbernya benar, yang disumberin pasti benar. Kalau sumbernya jernih, yang disumberin pasti jernih. Boleh katakan amin? Tolong ditulis ya. Sumber yang rusak akan merusak semua yang disumberin, tapi sumber yang dipulihkan akan memberkati semua yang disumberin. Boleh katakan amin? Jadi para pria, dengerin ya. Kelakuanmu, semua yang Anda lakukan di luar rumah atau di dalam rumah, yang dilihat oleh istri anak-anakmu atau tidak, semua yang Anda lakukan akan pulang ke rumah. Ya, ditiru istri dan anak-anakmu. Makanya ada istilah sebagaimana suaminya, begitu juga istri dan anak-anaknya. Karena pria memang sumber. Boleh katakan amin? Ya, sumber pria itu. Makanya Anda harus nyumberin benar-benar. Sumber apa? Sumber berkat. Sumber apa? Sumber kesembuhan. Sumber apa? Sumber damai sejahtera. Tergantung Anda. Makanya tadi gini loh, intinya pria itu harus gini, perhatikan baik-baik. Tolong lihat saya peragakan. Ini Bapa, kepalanya siapa? Allah, kepalanya Yesus. Yesus nempel. Jadi Allah ini sumbernya Yesus, Yesus nempel sama Bapa, disumberin sama Yesus, sama Bapa. Apa yang dikerjakan Yesus itu berasal dari Bapa. Dan Yesus diberi kekuatan Bapa juga, gitu kira-kira gitu. Nah Yesus ini kepalanya pria nempel. Jadi kalau ada pria nempel dengan sumbernya, kalau ada pria melekat dengan sumbernya, kalau pria sering berdoa, hubungannya intim dengan Tuhan, dengan Yesus, maka pria ini disumberin sama Yesus, enggak akan kekurangan. Boleh katakan amin? Yang ada pada Yesus akan pindah kepada pria ini. Terus kemudian pria sumbernya wanita, sumbernya istrinya. Jadi kalau pria ini berdoa kepada Yesus, dia nempel kepada Yesus, nempel kepada sumbernya. Tapi siapa yang didoakan pria ini akan nempel juga kepada pria. Makanya kalau pria ini berdoa buat istrinya, berarti istrinya nempel, anak-anaknya nempel, gitu kira-kira. Makanya pria itu doanya salah satu side impact doa pria itu mendatangkan keintiman. Intim dengan Tuhan, intim dengan istri dan anak-anaknya. Nah, banyak pendeta itu lebih rajin mendoakan istri jemaat daripada istrinya sendiri. Makanya intimnya sama istri jemaat. Sama istri sendiri berantem terus. Setelah aku tahu prinsip ini, aku memilih sebelum mendoakan siapa-siapa, saya harus doakan istriku dan anak-anakku karena aku sumbernya dia, sumbernya anak-anakku. Boleh katakan amin? Iya, saya tadi ngobrol sama istriku tentang almarhum istriku. Gak apa-apa, nikah kedua itu memang harus lebih dewasa. Kadang-kadang ngobrol almarhum suaminya dia. Ya, almarhum istriku itu dulu pernah sakit, tapi gejala awal ya, kanker.
Jadi saya itu kira-kira tahun-tahun 2013 ya. Dia meninggal tahun 2019 bulan Januari. Ya, saya berdoa itu pakai gaya sumber tadi itu. Tuhan, makasih buat istriku, dia adalah daging dari dagingku, tulang dari tulangku, dan aku adalah sumbernya dia. Saya hari ini umur 63 tahun, tapi enggak pernah sakit. Ya, sama sekali enggak pernah sakit. Paling sakitnya ya tenggorokan kayak gini nih, agak terganggu karena ini sudah berhari-hari tiap hari 4 sesi, ya. Terus yang 3 sesi tanpa AC lagi, waduh, itu rasanya kayak kebakar ya. Nah saya berdoa, Tuhan aku sumbernya dia. Jadi kalau aku sehat harusnya dia sehat, kalau aku baik-baik harusnya baik-baik, kalau aku tidak sakit harusnya tidak sakit. Langsung tak tumpang tangan dan saya ngomong, apa yang ada padaku yang baik-baik, yang indah-indah, yang berasal dari Tuhan mengalir kepada istriku dalam nama Yesus. Seminggu kemudian cek, kontrol, dokternya terkaget. Pak, kok nggak ada ya kankernya ya? Ya sudah dok, kalau nggak ada jangan dicari lagi, saya bilang. Kan kita doa supaya sembuh, ya kan? Seminggu kemudian temanku telepon, Pak Ishak, ya apa kabar? Luar biasa bro, baik-baik, mujizat terjadi lagi. Kenapa? Ibu gimana? Oh sehat, sembuh puji Tuhan. Loh tapi hati-hati loh. Nah ini teman baik itu kadang-kadang nggak baik juga. Loh kenapa? Coba dibawa ke Singapura supaya lebih pasti. Nah gitu. Kan diceknya di Indonesia, di Singapura kan lebih pasti, lebih jelas ini. Kiranya aku juga percaya loh lama-lama temanku ini ya. Akhirnya saya bawa ke Singapura, tapi sebelum berangkat itu tak taruh di bawah pikiran sadarnya itu sesuatu yang bisa ngecap di situ. Mah kita mau jalan-jalan ya ke Singapura, tujuannya jalan-jalan sambil cek sehat. Jalan-jalan cek sehat. Seminggu itu terus saya omongin, jalan-jalan cek sehat. Pokoknya apa saja yang dikatakan lebih dari 6 kali pasti ngecap di sini. Makanya anak-anak sakit hati itu kan bolak-balik dikasih cap yang salah sama mamanya yang dasar tolol, dasar, nah itu. Gitu. Ya kan? Gitu. Nah ke Singapura begitu cek ternyata hasilnya istriku bersih, gak ada sakit. Wah dia langsung wajahnya berbinar-binar, matanya jadi kelihatan lebih tajam ya. Terus kekuatannya bangkit. Waduh, mengadakan tanda-tanda heran. Berjalan dari mall ke mall ya. Maksudnya dia yang belanja, aku yang heran-heran. Ah, sudahlah yang penting sehat. Ya kan gitu. Jadi ingat ya, pria itu sumber. Ayo kita baca sekarang 1 Korintus pasal 11 ayat 7. Kayak gini loh pria itu ya. 1 Korintus pasal 11 ayat 7. Ayo siapa yang dapat dibaca. Multimedia kalau ada tampilkan. 1 Korintus 11 ayat 7. Ayat itu berkata begini, tolong dikasih di bawahnya source itu ya nanti ya. 1 Korintus pasal 11 ayat 7. Ayat itu ayat 7. Sebab laki-laki tidak perlu menudungi kepalanya, ia menyinarkan gambaran dan kemuliaan Allah. Tetapi perempuan menyinarkan kemuliaan. Jadi pria itu sebagai sumber berdiri, terima sinar dari Tuhan, terus dipantulkan kepada istrinya. Nah istrinya terima, pantulkan ke isi rumah. Waduh berarti rumahmu penuh sinar kemuliaan Allah. Nah kalau rumahmu penuh sinar kemuliaan Allah, kira-kira setan berani enggak? Enggak berani. Mungkin datang tapi enggak berani ngapa-ngapain. Kenapa? Karena di rumahmu penuh dengan sinar kemuliaan Allah yang didapat dari Allah oleh suami, lalu dipantulkan ke istri, dipantulkan ke seisi rumah. Keren ini. Ya, jadi pria harus berfungsi sebagai kepala. Para pria katakan amin. Anda adalah siapa? Kepala. Kepala itu artinya penopang. Kepala itu artinya apa tadi itu? Pengelola. Kepala itu artinya sumber. Nah ini harus disandang pria, harus dilakukan pria. Kalau ini tidak dilakukan pria, saya mau kasih tahu akan terjadi banyak kekacauan dalam rumah tangga itu. Ya, gitu. Makanya pria harus betul-betul jadi sumber berdiri tegak. Terus sekarang tugasnya istri. Fungsinya istri. Fungsinya istri. Yuk multimedia sekarang kita pindah ke fungsinya istri.
Fungsi istri, tadi itu sudah habis ya, fungsinya pria sudah tiga-tiganya tadi harus dilakukan pria. Ingat ya itu fungsi. Fungsinya istri, next, Kejadian 2 ayat 18. Ayo para wanita ini dibaca bersama saya. Yang merasa wanita boleh katakan haleluya. 2, 3. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi manusia itu tidak baik kalau seorang diri saja. Kemarin saya lihat di TikTok atau di IG, ada seorang ibu, kalau nanti ketemu tolong ya, Anda betul-betul harus hati-hati. Ibu ini ngomong begini, sekarang ini banyak gereja jadi hakim, menghakimi. Ya, saya jujur gak bisa ngapa-ngapain karena saya memang cerai, dia bilang begitu. Ya, Alkitab menyatakan bahwa apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Jadi pandangannya dia begini, Bapak Ibu kalau dipersatukan itu tandanya adalah bahagia. Anda percaya itu? Saya mau kasih tahu, Anda itu dipersatukan dengan orang yang seringkali membuat tidak bahagia. Ya kan? Tapi kita harus menciptakan kebahagiaan itu. Boleh katakan amin? Terus ibu ini masih nambahin begini, jadi kalau enggak bahagia berarti itu bukan pernikahan dari Tuhan, tapi dari diri sendiri, berarti boleh cerai. Terus manusia enggak boleh seorang diri, nah ini ya kan, pakai ayat ini dia. Harus sepasang-sepasang, nikah lagi boleh. Terus kalau enggak bahagia lagi, berarti bukan dari Tuhan, cerai lagi boleh. Terus kemudian nikah lagi, enggak bahagia, cerai lagi. Terus nikah lagi, itu memuaskan nafsu. Betul? Nah kalau begitu, rusak pernikahan. Saya mau kasih tahu, saya sudah ngajar di sini. Hari pertama saya datang, ya, Mazmur 128 ayat 1 sampai 6 itu berkata begini, ayat itu, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan dan berjalan menurut jalan yang ditunjukkannya. Itu temanya berkat atas rumah tangga, gitu kan? Terus ayat 2-nya, apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Jadi kebahagiaan itu bukan tanda nikah itu dari Tuhan atau tidak. Tapi kebahagiaan itu kita yang mengupayakan. Boleh katakan amin? Kalau mau jujur, Anda akan lebih bahagia melihat pasangan orang lain. Kok kelihatan bahagia ya dia ya, Anda kan gak tahu. Naik mobil bagus, lah kita becak terus, gitu ya kan. Kalau Anda telusuri orang yang naik mobil bagus itu belum tentu bahagia. Jadi kebahagiaan itu justru, ingat Mazmur tadi itu, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan dan berjalan menurut jalan yang ditunjukkannya. Jadi harusnya gini, setiap pria sebagai sumber itu harus hidup takut akan Tuhan, terus membawa istri, anak-anaknya juga hidupnya takut akan Tuhan, terus berjalan menurut jalan yang ditunjukkannya, itu artinya taat firman. Jadi kuncinya supaya rumah tangga bahagia gak ada lain. Semua seisi rumah itu harus hidup takut akan Tuhan dan berjalan menurut jalan yang ditunjukkannya itu taat firman. Baru nanti akan terjadi ayat 2-nya, apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, ya artinya jerih payah tanganmu itu diberkati dan bisa dinikmati bersama keluarga. Berbahagialah engkau, pria itu bahagia terus membahagiakan istrinya, membahagiakan anak-anaknya. Makanya nanti Bapak Ibu kalau cari mantu pria, carilah pria yang bahagia. Kenapa? Karena hanya pria yang bahagia yang bisa membahagiakan istrinya, ya kan? Pria susah bisa enggak? Enggak bisa, dia sendiri susah. Nyusahin iya. Sama kalau cari mantu wanita, cari yang bahagia juga. Karena hanya wanita yang bahagia yang bisa membahagiakan suaminya. Wanita susah bisa enggak? Enggak bisa, nyusahin. Kalau boleh cari mantu itu yang kaya dan bahagia.
Loh karena kaya belum tentu bahagia loh ya. Iya. Kaya dan bahagia pasti keren itu. Ya, miskin tapi bahagia ambil. Karena hatinya bagus, ya kan? Nah, ini berita yang masih miskin ya. Berita baik buat yang masih miskin ya. Jangan ambil mantu yang begini udah miskin, enggak takut akan Tuhan, menderita, jelek lagi. Waduh. Itu belum nikah sudah masuk neraka itu. Gitu. Jadi ingat ya, kebahagiaan bukan tanda kalau pernikahan itu asalnya dari Tuhan. Yang berasal dari Tuhan itu kayak apa? Begitu Anda diberkati, ya sudah itu berarti dipersatukan oleh Tuhan. Dan kemudian nanti proses 2 menjadi 1, ini juga sulit. Nanti kapan-kapan kalau saya datang ke sini, kita bicara ini, proses 2 menjadi 1, enggak gampang. Saya sama istriku ini, aku orang Jawa Timur, istriku orang Manado, aku makan manis, dia pedes, tidur aku harus terang, dia gelap. Gak mungkin tidur berdua terang gelap. Gak bisa nyatu, ya kan? Nah ini proses, boleh katakan amin? Jadi kebahagiaan itu memang proses, boleh katakan amin? Ya, jadi bahagia itu keputusan, bukan tanda dari Tuhan. Itu cetek banget untuk membela pandangannya sebenarnya. Dan harusnya pandangan kita yang sesuai dengan firman. Nah perhatikan baik-baik ayat ini saya baca sekali lagi ya. Para wanita dengerin. Tuhan Allah berfirman tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Artinya begini loh. Hadirnya Anda di samping pria itu. Ya. Para istri, para wanita katakan haleluya. Hadirnya Anda di samping suamimu harus membuat suamimu menjadi lebih baik. Itu tujuannya. Boleh katakan amin? Jadi harusnya kalau dulu suamimu preman, begitu nikah sama Anda, enggak jadi preman, jadi orang benar. Jangan sampai dulu suamimu pemimpin worship leader yang bagus, pemain musik yang bagus, begitu nikah sama Anda malah enggak melayani sama sekali. Berarti turun itu. Harusnya nikah itu, keadaan suami itu oleh istrinya ditolong menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik. Apanya yang lebih baik? Nah ini yang kita mau bicarakan ya kan? Supaya lebih baik. Nah kata penolong di sini, next. Nah ini, ibu-ibu harus tahu ini ya. Penolong di sini, kata penolong itu menggunakan kata heser. Apa? Yang artinya penolong yang memiliki hatinya. Jadi di dalam hatinya setiap wanita itu sudah ditaruh hatinya Tuhan supaya bisa menolong suaminya nanti kalau belum nikah supaya suaminya menjadi lebih baik. Jadi nolong suami itu bukan pakai pandangannya sendiri, bukan pakai perasaannya sendiri, tapi pakai hatinya Tuhan. Artinya begini, mendatangkan kemuliaan Tuhan. Nolongnya itu untuk kepentingan Tuhan, bukan semata-mata kepentingan diri sendiri. Gitu. Ya, nolong. Terus apanya yang ditolong? Next. Ada 3 area penting suami yang hanya bisa ditolong istrinya. 1. Ada 3 area penting seorang suami yang hanya bisa ditolong oleh istrinya. Next, tolong. 1. Tolong pribadinya dia sebagai seorang pria. Supaya jadi sustainer tadi itu. Menjadi pribadi yang kuat, pria yang tangguh, yang mampu menghadapi apa saja. Boleh katakan amin? Ingat bahwa pria yang lemah itu tanda paling pertama adalah mudah marah, mudah tersinggung. Nah harusnya istrinya nolongin supaya pria itu enggak seperti itu. Nah, gitu. Saya dulu mudah marah Pak, tahun-tahun 2002 dan sebelumnya gitu, saya kalau bawa mobil diserobot orang saya pasti marah. Dan istriku selalu ngomong begini, pendeta kok marah-marah terus, tambah marah saya. Ya. Sekali waktu pulang perjamuan kudus, diserobot sama angkot. Saya tahu ini angkot-angkot ini pasti orang Batak ini ya kan, pasti Kristen ini ya kan. Tak kutuk-kutuki loh. Terus istriku gini, baru perjamuan kudus,
ngajari jemaat supaya mengampuni sebelum makan minum. Mana? Tai kucing kamu. Marah saya. Maaf ya, saya kalau ngomong kadang-kadang kebablasan. Makanya saya nggak mau di atas itu, karena di atas itu tempatnya orang-orang kudus. Kalau di bawah kan tempatnya orang berdosa ngobrol. Udah kita ngobrol. Supaya cepat selesai. Ya. Saya marah, istriku ngomong begitu, saya ngamuk ya. Tapi sekali waktu saya ngomong begini, Ma, aku itu hanya bisa tertolong oleh kamu karena kata firman kamu itu penolong, penolongku khususnya. Ya. Tolong kalau papa bak mobil diserobot orang terus kepancing emosi gitu, nggak usah dikasih tahu, sudah tahu. Jangan dihakimi, nanti malah jadi. Betul Pak, ya. Sekali waktu ke Jakarta, diserobot sama bis kota, PPD waktu itu. Istriku nggak pakai mulutnya lagi, pakai tangannya. Dia di sebelah kiriku, langsung itu tangannya ditaruh di dada saya, plek, terus dilus-lus. Rem saya. Jadi ibu-ibu, kadang-kadang suamimu itu nggak butuh mulutmu. Mulutmu itu kadang-kadang nyebelin banget. Ngomongnya nyakitin, tajem, ya kan? Bilang sama wanita sebelahmu, bibirmu. Enggak butuh itu kadang-kadang, butuh sentuhanmu. Boleh katakan amin? Jadi kadang-kadang suami enggak butuh mulut, butuh sentuhan. Boleh katakan amin? Ya. Sudah, kalau suamimu stres di jalan, elus saja pundaknya. Tapi kadang-kadang memang suami stres karena istri, karena bawa mobil dikontrol juga sama istri. Awas, awas, rem, rem, kiri dikit, awas, awas, awas. Sampai ada suami, udah kamu aja bawa mobil. Tapi kadang-kadang istri juga stres ya, karena suami kalau bawa mobil nggak nginjek rem. Malah istri nggak ada remnya, bolak-balik ngerem. Yesus Tuhan, darah Yesus, darah Yesus. Kececeran itu darah Yesus. Ayo ya, suami itu harusnya bertumbuh menjadi makin baik karena ditolong sama istrinya. Boleh katakan amin? Yang kedua yang harus ditolong adalah area kesuksesannya, maintenernya tadi itu. Ingat ya, suami itu mengelola pekerjaan, juga mengelola keluarga. Istri nolong. Nolongnya gimana? Ngerjain bareng-bareng. Jadi suami kan harus tanganin ini. Para suami, jadi bukan begini konsepnya. Bukan Anda kerja keras cari duit, terus istri ngurus anak-anak. Bukan gitu. Dua-duanya ini pria yang ngurus. Terus istri nolongin. Tapi bukan pakai kata sekedar ya. Karena nolong di situ artinya satu, mengerjakan bersama-sama. Jadi proyek dari Tuhan, suami kerjakan bersama istri menolong. Boleh katakan amin? Tapi seringkali justru istri ambil alih, ngatur suami juga ada. Tapi juga ada suami yang menjadikan istrinya kayak bumper. Ada debt collector datang, istri yang dipasang, ya kan? Penagih hutang, istri yang dipasang. Ya. Di sana ada yang bilang betul gitu kan. Karena itu seringkali yang terjadi, adepin berdua ini tanggung jawab. Boleh katakan amin? Gitu. Saya punya teman suami istri kompak banget ya. Dikerjain bareng-bareng. Ya, mengerjakan bersama-sama ini, ya kan? Terus kemudian menolong itu juga artinya menghadapi bersama-sama. Dua, menghadapi bersama-sama. Kenapa? Karena ada persoalan, ya kan? Nah kalau ada persoalan, jangan ada yang angkat tangan. Udah, aku cuci tangan, gak boleh. Istri suruh hadapin sendiri, suami hadapin sendiri. Ada juga istri seperti itu, maunya enaknya aja. Itu. Harus dihadapin berdua. Boleh katakan amin? Ya, saya punya teman kompak banget. Ya, bangkrut dihadapin bersama-sama. Malah sama anak-anaknya juga. Sekali waktu debt collector datang geruduk rumahnya, ngangkutin barang-barang. Mobil dibawa, terus televisi dibawa, ya kan?
Semua pokoknya yang masih bisa dijual sama debt collector itu dibawa. Temenku sama istrinya sama anak-anaknya cuma bengong aja. Tiba-tiba waktu debt collector manggul televisi, anaknya itu yang kecil manggilin debt collector, om, ada apa? Ini remote-nya ketinggalan. Nanti om nggak bisa. Akhirnya balik loh ini debt collector. Anakmu kok baik sekali. Teman saya cuma jawab begini, sekolah minggu. Hasil dari sekolah minggu. Ya kan? Makanya anakmu itu sekolah Senin sampai Jumat penting. Tapi sekolah minggu lebih penting. Kenapa? Sekolah Senin sampai Jumat kan supaya pinter. Sekolah minggu supaya berkarakter. Nah itu tadi anak itu tadi hasilnya. Nanti nggak bisa hidup. Ya kan? Akhirnya itu debt collector langsung taruh barangnya dan ngomong sama temanku. Udah nggak jadi deh, kamu besok ke kantor aja ngobrol sama bos. Rupanya debt collectornya juga Kristen. Itu kan banyak debt collector kan Kristen, ya kan? Kenapa? Orang Kristen wajahnya serem-serem, urapannya beda pasti, ya kan? Jadi menghadapi bersama-sama, terus menikmati bersama-sama. Menolong itu gitu. Mengerjakan bersama-sama supaya menjadi lebih ringan. Menghadapi bersama-sama supaya menjadi lebih kuat. Nah terus kemudian yang ketiga, menikmati bersama-sama. Karena juga ada istri, penghasilan suaminya kalau berhasil dikeruk semuanya, ngurus keluarganya sendiri. Mertuanya nggak pernah digubris, ya kan? Bilang sebelahmu, aku kenal wanita itu. Tapi ada juga pria yang kalau sudah berhasil menikmatinya sama wanita lain. Edan nih, ya kan? Ada itu begitu, makanya pria itu harus tetap menjaga hidup takut akan Tuhan. Boleh katakan amin? Karena itu pria itu kalau nggak takut akan Tuhan itu biasanya kalau masih miskin pegangan Tuhan kencang-kencang. Kalau sudah kaya semua dipegangin. Nah itu pria yang nggak takut akan Tuhan. Nah kadang-kadang pria juga kalau nggak takut akan Tuhan makin kaya makin nakal, ya kan? Kalau wanita kan makin nakal makin kaya, bedanya itu. Dan pria nakal itu biasanya kesandungnya sama wanita nakal juga. Gitu. Kalau sudah bangkrut baru termehek-mehek biasanya. Ya kan? Bertobat biasanya gitu. Nah makanya wanita harus nolongin supaya suksesnya pria itu benar. Ya cara kerjanya harus benar, cari uangnya harus benar. Dengan cara yang salah itu pasti menghancurkan keluarga. Makanya harus bantuin kayak gini, next tolong dibuka. Jangan lupa, ayo tolong next multimedia. Ini yang harus dilakukan. Satu, jangan lupa persepuluhan. Saya nggak tahu di gereja ini bayar persepuluhan atau enggak, tapi saya bayar persepuluhan. Sekarang ini persepuluhan kan jadi pro kontra, ya kan? Kebuat saya biarin aja mereka pro kontra. Aku tetap bayar aja karena aku nggak mau makan miliknya Tuhan. Jadi wanita ingetin suamimu karena ada juga suami yang nggak mau bayar perpuluhan, gitu. Tapi ada juga istri yang pelit nggak mau bayar perpuluhan, ya. Bilang sebelahmu untung orang itu nggak datang. Gitu. Terus berikutnya jangan lupa ya persembahan. Persembahan ini dipersiapkan yang baik, penuh hormat. Bukan masalah kecil besarnya. Sekali waktu di tempat saya ada oma-oma sudah tua, ya. Datengin saya setelah ibadah, Pak Gembala minta maaf, kenapa tante? Saya tadi ngasih persembahan keliru Pak Gembala. Maksudnya tante gimana? Saya pengen ngasih 5.000 ternyata saya masukin 100. Terus maksudnya tante gimana? Boleh gak minta kembalian? Kembalian tuh, berarti kembali 95. Makanya kalau memberi persembahan itu sudah disiapkan. Ya, jangan sembarangan. Karena yang kita beri itu adalah Tuhan. Boleh katakan amin? Terus berikutnya, sedekah. Kita enggak boleh pelit. Ya, yang pelit katakan amin. Ajari semua keluarga kita itu enggak pelit. Boleh katakan amin? Karena apa? Orang pelit sekali waktu pasti kena batunya. Di Jawa Timur ada 3 pemuda,
Satu pelitnya luar biasa. Sampai temennya itu kasih nama dia itu Butrowali. Pahit, Gambir Blitar gitu. Sekali waktu ke kebun bertiga ada duren jatuh. Pas di deket yang pelit itu langsung ngumpet dia makan duren sendirian. Gak bagi-bagi. Tiba-tiba ada laler gitu. Oh ternyata ada kotoran manusia. Dia juga gak pergi loh. Malah kotoran manusia itu dicolek begini, diangkat begini ya kan. Lalernya ke sini. Dia makan. Sampai mengkilat-mengkilat itu biji duren. Begitu durennya habis, dia lupa kalau ini bukan duren. Kan mirip ya kan? Langsung gitu ya kan? Kena tai akhirnya dimakan ya. Bilang sebelahmu, kalau kamu pelit makan tai loh kamu nanti. Anak Tuhan gak boleh pelit. Boleh katakan amin? Harus sedekah, harus memberi. Apalagi ini bulan-bulan begini ya, mau lebaran saudara kita ya kan? Harusnya gereja peduli juga ya kan? Kasih takjil yang begitu ya kan. Keren itu, saya menemukan beberapa gereja begitu. Kita harus bersedekah ya. Terus berikutnya. Belanja yang harus dibelanja, bukan yang ingin dibelanja ya. Hati-hati, bukan keinginan tapi kebutuhan. Boleh katakan amin? Karena yang merusak keuangan keluarga itu adalah keinginan. Aduh ibu-ibu kalau sudah ke mall ketemu tulisan sale. Wah langsung muter-muter 60%, 70% ya. Jadi ibu-ibu harus kontrol ini ya. Nanti kita perdalam di sesi berikutnya. Terus selanjutnya. Ini. Sebab ada orang kalau pas ngutang baik-baik lagi bayar itu moncak-mencak marah-marah. Itu di televisi sering begitu ya. Ya. Orang Kristen tuh harusnya punya spirit begini. Kalau ngutang punya semangat pingin cepet bayar. Kalau ngutangi nggak dibayar nggak apa-apa. Harusnya gitu. Tapi ini sulit. Ya. Berikutnya nabung. Orang Kristen harus nabung. Boleh katakan amin? Supaya Tuhan nggak dipermalukan. Berikutnya yang harus ditolong sebagai seorang bapak tadi itu, source, sumber. Ya. Jadi pria itu bapak, pria itu sumber, pria itu kepala. Nah kata bapak, ya, kata bapak, kata kepala, kata sumber itu sama. Dan semua persoalan rumah tangga itu hanya akan terjadi kalau terjadi namanya krisis fatherlessness. Ya. Ketiadaan bapak dalam rumah. Orangnya ada tapi nggak berfungsi. Bayangkan ini ya, gitu. Makanya ada satu ayat yang berkata begini, perjanjian lama itu di Maleaki, ya tolong. Maleaki pasal 4 ayat 6 itu, ini ayat terakhir perjanjian lama ditutup dengan satu kalimat begini, jika engkau, kok begitu tulisannya? Salah kayaknya. Maleaki pasal 4 ayat 6 itu bunyinya begini, hati bapak-bapak harus kembali kepada anak-anak, baru hati anak-anak akan kembali kepada bapak-bapak. Nanti tolong diganti ya, kayaknya ayatnya salah. Maleaki pasal 4 ayat 6. Hati bapak-bapak harus kembali kepada anak-anak dan hati anak-anak harus kembali kepada bapak-bapak. Gitu. Nah ini, maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada, nggak bisa dibalik ya, dari bapak ke anak dulu baru anak ke bapak. Ya, terus kemudian jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Kalau ini tidak terjadi, bumi akan dipukul sampai terkutuk, bahasa aslinya begitu. Ya. Terus kemudian perjanjian baru juga dibuka dengan Lukas 1 ayat 17, ayat itu next, ayat berikutnya. Lukas 1 ayat 17 itu berkata begini, ada enggak ayat berikutnya? Lukas 1 ayat 17, tetapi, ini salah lagi juga. Ayatnya kok beda ya? Lukas 1 ayat 17 itu dia akan datang dengan roh Elia dan mengembalikan hati bapak-bapak kepada anak-anaknya ini. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dan dengan demikian
menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Boleh katakan amin? Jadi kalau lihat sesi yang saya sampaikan hari ini sebenarnya tugas pria jadi berat ya. Karena pria itu yang menentukan jadi baik atau enggak, tapi harus ditolong oleh istrinya. Boleh katakan amin? Yuk kita tundukkan kepala. Kita mau datang kepada Tuhan. Yuk musik kita nyanyi satu pujian. Haleluya. Tutup mata, buka hati. Bawa hidup kita kepada Dia. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Tutup mata. Buka hati. Kita fokus kepada Tuhan dan renungkan firman yang sudah kita dengar. Haleluya. Terima kasih Bapak. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Katakan ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Para suami, saya panggil Anda maju ke depan. Para suami berdiri di depan sini bersama saya. Yuk, hadap ke sini. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, maju satu langkah, sanggup pulihkan keadaanku. terus sampai di sana. Dalam tangan-Mu seluruh Satu baris saja ya, hidupku satu baris saja. tak akan goyah selamanya. Katakan Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah tak akan goyah, tak akan goyah tak akan goyah selamanya. Semua tutup mata, yang di tempat duduk tutup mata, ada dalam hadirat Tuhan. Kalau pria goyah, semua pasti goyah. Kalau pria berdiri tegak, maka semua pasti tegak. Sementara keyboard mengalun pujian ini perlahan. Ingat, pria itu penopang, Anda harus kuat. Coba bayangkan sekarang Anda berdiri,
di hadapan Tuhan, Tuhan betul-betul di depanmu begitu. Lalu di belakangmu itu ada istri dan anak-anakmu. Dan Anda yang paling bertanggung jawab. Mau jadi apa mereka? Mau kemana mereka? Anda yang paling bertanggung jawab. Kenapa? Karena Anda pengelola. Anda yang kelola pekerjaan tapi juga kelola mereka. Itu sebabnya Anda tidak bisa sendirian tanpa Tuhan. Coba bapak-bapak sekarang tangannya begini. Seperti saya. Lalu Anda lihat telapak tangan kanan, telapak tangan kiri, Anda tutup mata. Dengan dua tanganmu itu, Tuhan akan beri kekuatan untuk mengelola apapun yang dipercayakan Tuhan. Pekerjaanmu akan menjadi besar kalau Anda kelolanya bersama istrimu. Bisnis yang Anda kelola akan bertumbuh, berkembang jadi besar, bahkan bisa multiplikasi kalau Anda bersama dengan istrimu, runding bersama-sama, memutuskan bersama-sama, dan mengerjakan bersama-sama. Paling tidak istrimu tahu. Dan dengan dua tanganmu itu juga Tuhan akan beri kemampuan untuk kelola istri dan anak-anakmu supaya menjadi orang-orang baik, orang-orang yang diberkati. Saya beri kesempatan sekarang. Angkat tanganmu lebih tinggi. Doakan istri anak-anakmu, doakan pekerjaan yang dipercayakan Tuhan kepadamu, supaya menjadi lebih besar, lebih diberkati. Yesus. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Ibu-ibu yang merasa suaminya di depan, Anda maju, Anda peluk suamimu dari depan, Anda doakan. Karena Anda penolongnya. Yuk, peluk suamimu, masuk dari sisinya Bapak Gembala sana supaya lebih enak. Ya, yuk. Makasih. Peluk suamimu dari depan, Anda di depannya. Doakan suamimu, istri yang mendoakan. Ya. Makasih. Yang tidak ada istrinya, Anda tarik dua tanganmu di dadamu. Taruh istri anak-anakmu di situ, kerjaanmu di situ dalam dadamu. Bapak Gembala silahkan naik ke mimbar dan sampaikan sesuatu yang Tuhan taruh di hati. Saya ingin Bapak Gembala mendoakan mereka ini. Terus doakan suamimu. Terus. Terima kasih Tuhan. Bapak Gembala muda boleh naik ke atas bersama istri. Sudah naik ke atas dan sampaikan sesuatu yang Tuhan suruh dan doakan mereka. Ayo Bapak sama Ibu. Haleluya Tuhan. Malam hari ini Tuhan kami boleh diingatkan kembali bagaimana mengenai fungsi dan tanggung jawab kami sebagai seorang pria. Di mana kami boleh diingatkan kembali kebenaran firman Tuhan. Kami adalah sumber, kami adalah pengelola Tuhan. Kami adalah orang-orang yang dipercaya untuk memimpin keluarga kami Tuhan. Dan biarlah setiap kami boleh menjalankan fungsi dan tanggung jawab kami dengan benar Tuhan. Bagaimana kami boleh terus bergantung kepada kasih karunia Tuhan. Kami boleh melekat kepada Engkau Yesus sebagai sumber hikmat, sumber kekuatan, sumber jawaban, sumber pertolongan. Biarlah setiap kami para pria, kami boleh memancarkan kemuliaan Kristus di tengah-tengah keluarga kami. Sehingga melalui kehidupan kami Tuhan, istri dan anak-anak kami, mereka juga boleh melihat kemuliaan Kristus melalui hidup kami. Di rumah kami ada berkat Tuhan, di rumah kami ada anugerah Allah, di rumah kami ada pertolongan, di rumah kami ada mujizat,
Di rumah kami boleh melihat penyertaan Tuhan yang begitu dahsyat buat keluarga kami Tuhan. Kami percaya itu Tuhan. Terima kasih Bapak buat kebenaran firman Tuhan, buat seminar sesi pertama yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Ishak Tuhan. Biarlah setiap kami boleh lebih lagi Tuhan, dan sebentar kami akan break, kami akan masuk juga, dan nanti untuk sesi yang kedua Tuhan boleh menolong dan memberkati setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Teguhkan pernikahan kami, rumah tangga kami, dan kami percaya tidak ada masalah yang terlalu sukar bagi Tuhan untuk tolong kami. Selama kami melekat pada Engkau Yesus sebagai sumber kami, pasti hidup kami, rumah tangga kami, keluarga kami ditolong Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.